Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan tafsir Al-Barru kita. Sekarang masuk di surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Sebelumnya kita telah membahas yaitu jenis manusia yang kedua, yaitu yang ingkar. Innalladzina kafaru. Setelah sebelumnya ayat 1-5 berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Orang yang ingkar, orang yang menolak, orang yang menutup diri terhadap kebenaran, yang kebenaran itu sedang fitrahnya, maka tidak ada pengaruhnya lagi nasihat kepada mereka, diberi peringatan ataupun tidak diperingatan, mereka tetap tidak beriman. Setelah itu masuk ayat 7. Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah walahum adzabun azim. Ayat ini kalau kita tidak pahami sejak dari ayat sebelumnya, ayat 6, ini bisa memahami agama secara fatal. Seakan-akan kalau ada orang yang tertutup hatinya, maka Allah lah yang sengaja menutupnya. Allah yang sengaja menutupnya. Kalau memang begitu adanya, maka tentu Allah atau Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena ada orang yang juga sengaja dibuka hatinya, ada orang yang sengaja ditutup hatinya. Maka kalau kita ingin memahami ayat 7 dengan benar, kita harus memahami dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kita sudah terangkan kata-kata kafaru. Kafaru adalah kata kerja, adalah fi'il, dan itu adalah fi'il madhi. Artinya orang-orang yang telah mengingkari, orang-orang yang telah menutup dirinya, menutup hatinya dari kebenaran. Jadi ingat kata-kata kafaru yang bersangkutan, orang itu sendiri, mereka sendiri yang berinisiatif untuk menutup hatinya, maka sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak akan beriman. Seperti botol, kalau botol itu kita tutup mulutnya, disumbat, maka sama saja diisi atau tidak diisi tetap tidak akan berisi, tidak akan masuk air di dalamnya. Nah, pertanyaannya, kalau mereka menutup dirinya, lalu apa tindakan Tuhan? Tindakan Tuhan mengikuti apa yang mereka pilih. Jadi pilihan mereka itu juga yang kemudian Allah perbuat terhadap mereka. Sehingga di ayat berikutnya, di ayat 7 adalah khatamallahu. Allah menutup, Allah mengunci, Allah mengkhatamkan ala qulubihim, kalbu mereka, hati mereka. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup mati kalbu mereka, hati mereka, akal pikiran mereka, wa ala sam'ihim, dan juga kepada pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan juga pendengaran mereka, gisyawah, dengan sumbat. Mereka ditutup dengan sumbat, dengan tutupan. Nah, karena tersumbat, karena tertutup, maka tidak ada pengaruhnya nasihat kepada mereka. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang pembahasan kita sebelumnya kaitannya dengan surat Yasin adalah mereka itu terbelenggu. Mereka itu seperti hidup dalam tembok-tembok yang sangat besar, yang sangat kuat. Di depan dan di belakangnya ada sadda, ada tembok. Sehingga cakrawalanya, perspektifnya, cara pandangnya sempit sekali. Kalau orang Inggris menyebutnya dengan narrow minded, sangat sempit. Tidak terbuka. Nah, kalau orang itu mengalami seperti ini, maka dalam ayat ini disebut dengan walahum adzabun azim. Mereka mendapatkan azab yang besar, azabun azim. Kenapa azab yang besar, siksaan? Karena sebetulnya menutup diri sendiri sama dengan memasukkan diri ke dalam terungkuh, ke dalam penjara. Kita masukkan diri di dalam jeruji, di dalam terali besi. Sehingga kita sendiri yang telah sengaja menghilangkan kemerdekaan dan kebebasan kita. Yang mana kemerdekaan dan kebebasan itulah yang Allah berikan kepada manusia, yang menyebabkan lebih mulia daripada hewan-hewan. Bahwa memang kemerdekaan dan kebebasan bisa disalahgunakan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kebebasan itulah juga, kemerdekaan dan kebebasan itulah juga yang menyebabkan kita bisa bergerak ke atas dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, sehingga tingkatan-tingkatan, kelas-kelas, derajat-derajat, maqam-maqam manusia bertingkat-tingkat sesuai dengan kedekatannya kepada Allah, sesuai dengan kemampuannya memaafkan secara positif, pilihan bebasnya, kebebasannya, dan kemerdekaannya untuk memilih.
Maka Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, orang yang tidak menggunakan ketiga ini juga lah yang Allah sebut akan masuk neraka. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Sungguh kata Tuhan, kami akan mengisi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kami berikan kalbu, hati, pikiran, tapi tidak digunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Pikirannya hanya terbelenggu pada aspek-aspek material duniawi saja. Kami berikan kepadanya mata, tidak digunakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Kami berikan kepadanya kuping, telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apabila seperti ini, maka derajatnya turun seperti hewan. Ulaika kal an'am, bahkan balhum adal. Bahkan mereka itu adalah lebih sesat lagi. Jadi lebih sesat lagi. Iya. Apa sebabnya? Tidak memanfaatkan tadi ketiga-tiganya itu. Kalau hewan memang begitulah adanya. Allah memang menciptakan seperti itu. Tapi manusia diciptakan untuk bergerak ke atas. Naik, 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 naik. Mendekati Tuhannya. Dan disebut dengan takwa. Fujuraha bisa ke bawah, takwa. Summaradadnahu asfala safilin, bisa jatuh ke bawah. Kalau tidak menggunakan kebebasannya berpikir atau mencari kebenaran itu. Maka orang yang Allah tutup mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, maka pada dasarnya, hakikatnya orang itu telah berada dalam kondisi adzabun azim, baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat tentu maksudnya adalah neraka, di dunia adalah mereka akan kehilangan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kehidupan manusia.